Halo gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Welcome back to my channel Faru BMI. Baik gengku, di video ini saya akan membahas tentang masuknya warga negara asing atau warga negara Malaysia ke Indonesia, khususnya yang akan lewat di Batam Center. Sekian banyak sekali pertanyaan tentang warga negara Malaysia, warga negara asing yang masuk di Indonesia, apakah boleh? Maka di video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan teman-teman semuanya, geng-gengku semuanya yang berniat akan masuk di Indonesia. Pastikan tonton terus sampai habis, jangan di skip, simak penjelasan saya. Dan apabila geng-geng suka, tolong dukungan subscribe nya geng, tekan like nya. Kalau nggak suka, tetap di subscribe, betul geng? Baik, setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang penanganan COVID-19, terutama untuk warga negara asing yang masuk di Indonesia, apakah diperbolehkan? Sementara ini tidak diperbolehkan, kecuali ada 5 kategori yang masih diperbolehkan untuk masuk di Indonesia untuk warga negara asing. Yang pertama adalah pemegang izin tinggal terbatas atau pemegang izin tetap, dan yang kedua adalah pemegang izin diplomatik dan izin tinggal dinas. Yang ketiga adalah awak angkut beserta angkutannya. Jadi yang ketiga ini dispesifikasi sebagai kru kapal, kru pesawat, itu masuk kategori yang ketiga, atau awak angkut yang masuk beserta alat angkutnya. Yang keempat adalah pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat menteri ke atas. Nah, yang nomor 5 ini, yang terakhir adalah pemegang visa kunjungan dan visa tinggal terbatas atau biasa disingkat KITAS. Nah, geng, di video ini saya akan menjawab tentang peraturan yang kelima yang diperbolehkan masuk di Indonesia, ialah yang pemegang KITAS atau kartu izin tinggal sementara. Jadi untuk warga negara asing yang masuk di Indonesia, khususnya di sini saya bahas yang masuk di Batam, harus mempunyai 3 dokumen selain tiket dan COVID test. Jadi di 3 dokumen apa saja yang harus disediakan agar bisa lepas, agar bisa masuk di Indonesia. Sebetulnya hal ini sudah 1 bulannya lalu sudah bisa diperbolehkan masuk, dan saya sudah bisa membimbing meloloskan satu warga negara Malaysia yang kebetulan berkeluarga atau beristri orang Indonesia. Jadi istrinya di Indonesia, kemudian anaknya ada 3. Kemarin mohon maaf saya tidak sempat untuk memposting karena ada kesibukan. Jadi beliau balik di awal bulan 2 kemarin lewat tulang laut, dan saya angkat kisahnya di sini karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semuanya, khususnya yang akan masuk di Batam atau yang bernikah dengan orang Malaysia atau suaminya Malaysia, istrinya Malaysia, sedangkan satu keluarganya berada di Indonesia. Jadi pilihannya yang warga negara Malaysia harus masuk di Indonesia. Masih banyak pertanyaan tentang ini, tentang boleh atau tidak warga negara Malaysia masuk di Indonesia. Jadi yang dokumen yang perlu kita persiapkan adalah guarantee letter. Guarantee letter atau surat garansi. Tentu saja hanya pemegang KITAS yang kategori kelima tadi yang diperbolehkan masuk. Kita harus ada company yang menjamin, company Indonesia, kalau di Indonesia namanya PT atau perseroan terbatas. Jadi harus ada PT yang menjamin, surat dari PT atau badan usaha yang dikeluarkan untuk menjamin warga negara asing itu masuk di Indonesia, berupa
guarantee letter atau surat garansi, surat jaminan dari perusahaan yang ada di Indonesia. Oke, yang kedua adalah visa. Tentu saja kita harus mempunyai visa Indonesia yang berlatar belakang perusahaan berasal dari Indonesia untuk menjamin dan penerbitan visa selama kita tinggal di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah My Travel Pass. Ini kita harus dapatkan daftar online di Jabatan Imigrasi melalui websitenya mytravelpass.com.my. Di situ teman-teman semuanya bisa masuk di kategori permission to exit Malaysia for Malaysian people. Jadi permohonan untuk warga negara Malaysia keluar dari Malaysia. Setelah itu tentu saja kita harus mendapatkan tiket. Nah, kalau sudah mendapatkan tiket, kemudian kita planning untuk membuat PCR test. PCR test masih sama berlakunya, kurang dari 3 hari. Dan perlu teman-teman semua ketahui, untuk warga negara asing yang masuk di Indonesia itu biaya PCR test ulang dan biaya karantina ini ditanggung oleh perorangan. Jadi bukan ditanggung oleh pemerintah Indonesia, hanya untuk warga negara Indonesia yang masuk di Batam dan yang akan ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Untuk warga negara asing ini harus biaya sendiri, mulai dari PCR ulang dan juga biaya karantina. Baik geng, ini adalah contoh dari guarantee letter atau surat garansi, surat jaminan dari perusahaan di Indonesia. Geng-geng bisa simak. Ini harus kita dapatkan yang pertama. Dan yang kedua adalah visa izin tinggal sementara. Ini juga dikeluarkan oleh perusahaan atau badan usaha dari Indonesia. Ke satu dan kedua tadi ini sangat berkaitan karena satu perusahaan yang mengeluarkan surat ini, surat garansi atau guarantee letter dan juga visa izin tinggal sementara dari perusahaan. Satu dan kedua ini sangat berkaitan karena hanya satu perusahaan yang mengeluarkannya. Kemudian My Travel Pass, contohnya seperti ini untuk Malaysian atau orang Malaysia keluar dari Malaysia, begitu. Contoh My Travel Pass-nya seperti ini. Kemudian setelah itu tentu saja ya, dan kembali ke tadi, buat PCR test berlaku kurang 3 hari dan juga beli tiket, begitu geng. Baik gengku, semoga video ini menjawab dari banyak sekali pertanyaan yang masuk di YouTube atau masuk di DM di Messenger saya tentang warga negara Malaysia, apakah masih bisa atau bisa diperbolehkan untuk masuk di Indonesia. Semoga video ini menjawab, dan kalau ada pertanyaan teman-teman semuanya bisa komentar di YouTube atau DM saya di Facebook atau Instagram, dan insya Allah nanti saya akan jelaskan untuk prosesnya. Dan tentu saja harus geng-geng semuanya ketahui, untuk warga negara asing yang masuk di Indonesia, ketiga dokumen ini harus kita dapatkan dulu, kemudian booking tiket dan pengurusan pembuatan COVID test. Baik gengku, demikian video ini, semoga bermanfaat. Dan saya tidak lupa untuk mengingatkan geng-geng semuanya yang baru saja menemukan channel ini, kalau geng-geng semuanya suka, pastikan tekan tombol like-nya. Dan kalau informasi saya ini bermanfaat, tolong tekan subscribe-nya. Dan kalau geng-geng semuanya anggap tidak bermanfaat, tolong tekan tombol like-nya. Dan kalau informasi saya ini tidak bermanfaat, tetap tekan tombol subscribe-nya geng. Karena subscribe itu gratis geng. Karena subscribe geng-geng semuanya itu membuat kami lebih semangat lagi untuk sharing tentang informasi, sharing tentang kehidupan buruh migran Indonesia, sharing tentang info kepulangan. Baik gengku, saya akhiri video ini. Ada kurang lebihnya saya Farouk BMI mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you in the next vlog. Saya Farouk BMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.